Mari kita buka firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. 3, 2, 1. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak bercahaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu hendak Yesus. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana pelayanan daripada seorang hambanya, pelayanan Rasul Paulus, bahwa diceritakan Tuhan benar-benar menggenapi firman-Nya melalui Yesus Kristus sendiri, sehingga firman Tuhan ini diberitakan sampai kepada kita. Jadi firman Tuhan katakan bahwa ada orang-orang yang memang binasa. Tanda kutip itu binasa artinya orang yang menolak kerajaan surga. Orang yang menolak akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang menolak hal yang baik yang harusnya kita lakukan. Tetapi orang-orang itu akan binasa. Firman Tuhan jelas katakan itu. Tapi firman Tuhan bilang bahwa firman ini tertutup bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang menerima keselamatan itu, maka kita tidak akan binasa. Sebaliknya, kita akan terima keselamatan kekal. Jadi kita tidak usah heran kalau firman Tuhan itu banyak dipertentangkan. Sekarang itu banyak sekali. Maupun di internet, di YouTube gitu ya. Terjadi banyak pertentangan, debat lintas agama yang menyebabkan akhirnya yang satu merasa dipojokkan dan akhirnya saling menyerang satu dengan yang lain. Dan akhirnya kekristenan itu menjadi hal yang kotor, hal yang buta. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Jadi akhirnya tertutup kebenaran itu, bukan makin terbuka. Semakin kita berdebat, makin tidak kelihatan ujung pangkalnya di mana. Sebenarnya apa konsep daripada perdebatan itu? Kalau saya lihat, akhirnya orang berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Dan akhirnya terjadilah kekalahan di situ. Terjadilah kebimbangan di situ, kebingungan di situ. Karena apa? Ternyata banyak kita, bahkan kita pengkhotbah sekalipun, banyak yang belum paham mengerti sampai di sini. Jadi kadang-kadang tujuannya yang tadinya mau mempertunjukkan Tuhan, tidak sebaliknya. Karena apa? Kasih itu sudah tidak dinyatakan. Tertutupi oleh perbuatan kita manusia. Jadi firman Tuhan bilang, kita mau binasa atau tidak, pilihan kita. Tentunya kita mau masuk surga, amin. Kalau mau masuk surga berarti kita tidak binasa, melainkan hidup kekal. Firman Tuhan jelas katakan, bahkan dikatakan inilah yang menyebabkan kenapa kami tidak tawar hati di dalam pelayanan ini. Karena jujur, orang kalau sudah tawar hati, mau kayak gimana pun sudah tawar hatinya itu sudah nggak ada gunanya. Artinya apa? Sudah tidak bisa menerima kebenaran itu. Orang kalau sudah tawar hati, sudah hambar semua hidup ini. Ibarat makanan sudah tidak ada rasa, tentu tidak enak. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita harus
kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bagaimana kita pola hidup yang diajarkan firman Tuhan? Apakah hidup sesuka hati, atau kita hidup menurut kehendak sendiri, atau kita hidup menurut kehendak Tuhan? Mana yang kita pilih dalam hidup ini? Makanya saya bilang yang penting kita masih bisa bersyukur ada waktu kita beribadah. Karena sekarang sudah banyak orang lari-larian kemana-mana, tidak bisa bawa harta lagi, tidak sempat, rumahnya ditinggalkan, mobilnya ditinggalkan, semua hancur. Akibat peperangan, akibat pengusiran, bahkan terjadi lagi dan terjadi lagi. Ya, saya lihat di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akhir zaman ini sudah mulai ditampakkan oleh Tuhan. Supaya apa? Semakin kita melihat itu, semakin kita kuat berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang jemput kita pulang. Kita tidak tahu kapan dunia ini hancur. Tetapi kita berjaga-jaga di dalam doa. Karena itulah yang kita bawa pulang nanti. Iman kita dan juga apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini. Baikkah burukkah itu akan tercatat. Jadi jangan pikir itu tidak tercatat. Semua akan tercatat. Tetapi kembali lagi kita hari-hari ini, mari kita melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Ya, karena apa? Saya lihat di berita sudah mulai banyak sekali. Korban Palestina Israel sudah hampir mencapai 10.000 jiwa. Bahkan mungkin lebih dari itu ya. Banyak yang tidak terhitung. Dan juga ada gerakan boikot produk-produk yang katanya produk Israel, yang menyebabkan PHK, massal, pengangguran besar-besaran, dan akhirnya menimbulkan banyak kriminalitas di dunia ini. Belum lagi dari etnis Rohingya yang ada di negara Myanmar. Kemarin mereka baru berlabuh ke Aceh, tetapi ditolak lagi. Karena apa? Mereka berlari-lari seperti itu. Ketakutan mereka bilang mereka sudah hidup di tengah laut. Bayangkan, bukan tidak punya tempat tinggal, semua ditinggalkan. Akhir zaman ini banyak hal terjadi. Pembunuhan besar-besaran. Kita lihat di berita kemarin terjadi lagi. Pacarnya membunuh calon istrinya. Terjadi lagi dan terjadi lagi. Hal-hal dunia ini kriminal semakin naik. Jadi artinya mencari tempat yang aman sudah tidak ditemukan di dunia ini. Kita hanya tinggal tunggu waktunya. Jadi saya berpikir begini, firman Tuhan itu digenapi. Nanti kita orang-orang percaya ini, ada waktunya akan dikejar-kejar seperti itu. Sudah siapkah kita menghadapinya? Kita kalau lihat berita serem loh. Rasanya satu kengerian bagi kita. Kalau kita mengalami seperti itu bagaimana? Sanggupkah kita mengalami sehari-hari seperti itu? Tapi firman Tuhan ini katakan bahwa kita berlindung kepada Tuhan. Kita tidak boleh takut tapi kita jalani hidup ini. Kita bersyukur semua anugerah pada Tuhan. Dan lebih menyedihkan lagi bahwa akhir zaman ini justru banyak gereja-gereja menolak daripada suara Tuhan. Mereka lebih suka melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh manusia yang menguntungkan. Tetapi firman Tuhan ini sebenarnya tidak tersampaikan. Jadi banyak jemaat dibawa bukan ke surga lagi, sebaliknya. Jadi kembali kepada kita masing-masing. Kita harus menjadi domba yang cerdas, yang takut Tuhan. Supaya kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Supaya kita tahu, kita bisa introspeksi diri kita. Apalagi kita ini mau dekat Natal, Tahun Baru, introspeksi diri kita. Kalau ada hal-hal yang buruk, jangan dilakukan lagi. Kita berubah, baharui diri kita. Minta Roh Kudus beri kekuatan kita.
Apalagi menjelang Natal ini banyak perenungan tentang kisah kelahiran. Sampai nanti waktunya Tuhan datang melihat kita, menjemput kita, orang-orang percaya. Jadi disinilah kita belajar hari-hari ini. Tidak ada lagi tempat yang aman, tidak ada lagi tempat yang damai. Di dunia ini orang berlari-lari ke sana ke sini. Sungguh menyedihkan sampai tidak ada bahan makanan. Mereka turun ke daerah Aceh dan akhirnya diberikan makanan beberapa hari. Mereka pergi lagi, mengembara lagi, naik lagi dengan kapal laut, berbondong-bondong, membawa anak, membawa istri, membawa keluarga, mungkin yang sempat dibawa semua, tidak membawa apa-apa. Artinya apa? Di dunia ini tidak ada yang kekal. Kalau kita sudah di surga sana, baru kekal itu. Kalau di dunia ini sementara, suatu hari kita akan tinggalkan. Jadi bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah di dalam doa kita, sehingga kita benar-benar menjadi domba Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, di sini kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa gambaran daripada firman Tuhan ini, artinya tetap ada penolakan. Tetapi ingatlah, bukalah hati kita, jangan sampai kita binasa. Karena kita hidup di dunia ini sementara. Tidak ada yang kekal, harta kita suatu hari akan habis semua. Karena saya lihat, ini sekarang semakin mahal harga, banyak PHK, banyak pengangguran. Jadi akhirnya menjadi satu kewajaran kalau orang melakukan kejahatan. Orang yang banyak uang semakin semena-mena kepada orang yang rendah. Makanya saya bilang sangat sedikit orang yang baik di dunia ini. Bisa dihitung jari. Mungkin yang ketemu satu, tapi banyaknya pura-pura baik. Orang yang punya kasih yang sesungguhnya itu bisa dihitung jari. Bukan lihat pakai mata jasmani, tapi lihat pakai hati nurani. Kalau kita hanya pandang semuanya kayaknya baik, tapi hati orang tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang bisa melihat. Tuhan yang tahu apa yang kita rasakan. Sinilah kita belajar, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita pegang terus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya, apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Kita bekerja tidak sia-sia. Kita berdoa tidak sia-sia. Kita ibadah tiap hari Minggu tidak sia-sia. Karena apa? Kita ketemu dengan Tuhan. Semua akan Tuhan perlancarkan, semua akan Tuhan jaga, semua akan Tuhan naungi di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi penting bagi kita, mari undang dalam hidup kita sehingga kita betul-betul semakin hari semakin kuat. Karena jangan kita terpancing, lihat di berita, lihat di ini, itu semakin mengerikan dunia ini. Tidak ada yang kekal. Jadi saya pikir memang dunia akan seperti itu. Karena akhir zaman ini, namanya antikris itu, sudah mulai mengakui dirinya di hadapan dunia. Bukan hanya kepada Indonesia, seluruh bangsa-bangsa. Dia akan mengakui menjadi pemimpin tunggal. Yang akan mengatur semua pola dunia ini. Diatur oleh era teknologi yang semakin canggih. Diatur oleh pengetahuan sehingga orang kehilangan imannya. Itulah yang disebut antikris. Orang yang membantah daripada kebenaran firman Tuhan. Situlah kita belajar. Mari terus kita andalkan Tuhan. Mari belajar dengar-dengaran. Mari kita taat dimanapun kita berada. Hati kita kan bisa menyanyi, bisa berdoa. Kita doa Bapa kami. Kita bisa nyanyi dalam hati kita. Dengan sukacita terus minta dengan Tuhan. Kalau kita dengan hidup dengan kedagingan, capek hidup di dunia ini. Tidak ada yang senang. Senangnya sementara, banyaknya menderita. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita masih bisa sukacita. Ya, masih bisa ada satu kebahagiaan yang Tuhan kasih buat kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah jadi pegangan kita agar kita kuat di dalam iman pada Yesus Kristus. Ingatlah akhir zaman ini sudah banyak yang Tuhan buka. Mari kita belajar buka iman kita kepada Tuhan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi satu hal, percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati kita bersama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.